Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Dalam video kali ini kita ini lagi mau ngobrol tentang pencapaian kita, yaitu menjadi 10.000 subscriber ya, dengan 843 video. Nah, hanya dalam waktu kita itu memulai pada tahun 2021, tepatnya 14 Februari, pas hari kasih sayang, walaupun tidak disengaja, ya nggak sengaja tuh. Nah, sampai kemudian sekarang ini tanggal kita syuting ini ya, ini masih tanggal 20 September tahun 2023, dan 18 September yang lalu atau 2 hari yang lalu kita baru melakukan baru tahu pencapaian, yaitu kita meraih 10.000 subscriber. Ya, ini sesuatu yang kita tidak pernah duga, karena target kita itu sebenarnya Desember ya, Surya. Desember tahun 2023, lebih awalnya berbulan-bulan lagi. Dan kita mencapai target juga, karena kita targetnya tuh 750 video pada tahun 2023 di Desember. Tapi belum Desember kita sudah mencapai 843 video. Ini tentu sebuah kerja keras, sesuatu yang tidak mudah diraih. Dan ingat loh, kita tidak pernah membeli subscriber. Sama sekali, tidak satu pun subscriber kita tuh dibeli. Jadi ini murni pencapaian mencari sendiri lewat produk dari karya-karya kita ya. Nah, seperti apa obrolan kita, karena kita pengen ngobrolin apa tanggapan Surya yang emang udah lama banget ya di sini ya. Surya ini posisinya sebagai editor sekaligus kameramen. Nah, terus di sisi sebelah kiri saya ini Agung ini sama saya sudah konseptor dari awal. Agung lah yang mengajak Surya dan beberapa mahasiswa yang sempat magang di kita, bahkan bekerja di Jurnal Retno Listiarti ya, Agung ya. Nah, jadi memang ini konseptor dari Jurnal Retno Listiarti. Nah, kita nih mau merayakan 10.000K dengan 843 video ya. Oke, seperti apa obrolan kita, ikuti terus dalam video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus update dengan video-video pendidikan dan anak. Oke, saya akan memulai dari Agung. Apa pendapatnya nih atau kesannya setelah kita mencapai 10K ya, 10K istilahnya. Oke, baik Mbak Retno, saya mengucapkan secara pribadi selamat ya Mbak ya, atas pencapaiannya. Ini pencapaian kita semua, kerja tim, dan syukur alhamdulillah ini prestasi karya yang diraih oleh Bu Retno dan tim ya, namanya tim Jurnal Retno. Dan ini sebuah prestasi di mana kita melakukan benar-benar mandiri ya, nol banget ya pokoknya. Terus tidak membeli subscriber, semua murni, dan ini produksi karyanya teman-teman tim Jurnal Retno. Kita di sini surprise dan ya tidak disangka, di luar ekspektasi, bahwa seharusnya targetnya Desember yang tadi Mbak bilang, ternyata September. Dan ini bagi saya sebuah keberuntungan, sebuah mukjizat ya. Dan benar-benar inilah hasil yang kita kerja keras, yang kita capai, di mana susah dan senang kita bareng-bareng. Dari merintis kita di outdoor, kita bikin bumper ya Mbak ya. Di mana tuh, di Ancol ya. Di mana tuh? Sampai pokoknya iya, seluruh akses wilayah Jakarta ya, bahkan sampai Bogor kali Mbak ya. Wilayah video, gambar-gambar ya. Bahkan sampai Jawa Mbak ya. Luar Jawa pun sebenarnya akhirnya terproduksi meskipun tidak bareng-bareng. Yes. Ada satu bareng-bareng yang di luar Jawa, Lampung. Tapi kan saya nggak ikut Mbak. Iya, tapi sudah kan ikut. Pilih ikut, Joshua ikut. Artinya semua secara geografis alam yang sudah kita record dan menjadi rekam jejak digital Ibu Retno ya, di mana ini adalah salah satu wadah bagi saya sih sang pahlawan ya, kalau saya menyebutkan berarti sang pahlawan, sang inspirasi bagi saya untuk mengisi dan menyuarakan apa yang Ibu Retno lakukan ya. Apapun kegiatannya, baik itu di sekolah, apalagi bersama anak-anak, bahkan pada saat beliau masih menjabat sebagai komisioner KPAI, itu luar biasa apa yang dia lakukan. Semua apa yang dia lakukan itu terekam jelas dari A sampai Z. Kegiatan pendampingan, apalagi Mbak tuh, selain pendampingan apalagi pengawasan tentang anak dan pendidikan. This is real, tidak dibuat-buat dan tidak direkayasa, dan
Ini sebuah prestasi, semua terinspirasi, semua yang melihat itu menjadi teredukasi. Informasinya banyak. Artinya ketika kalian menonton, ya sekali lagi saya terima kasih untuk yang menonton semuanya, apalagi yang subscriber ya Mbak ya. Itu banyak sekali informasi yang Ibu Retno sampaikan di visual Jurnal Retno. Artinya informasi yang sudah dicapai saat ini adalah benar-benar bermanfaat, bukan hanya untuk Ibu Retno tapi untuk seluruh Indonesia yang melihat dan menyimak channel YouTube-nya Ibu Retno. Bahkan kita tahu bahwa di sisi lain kegiatan aktivitas beliau, kita juga mengkonsep, ya kita ya sebagai tim mengkonsep ada sisi lain kehidupan Ibu Retno seperti apa bersama keluarga. Itu kita sudah pernah rekam, termasuk salah satu momen-momen yang dimana saat Ibu kehilangan suami pun kita masih record. Karena apa? Itu jejak digital kita. Untuk apa? Itu punya, selain kita punya rekam jejak, kita punya kenang, kita punya cerita. Apapun yang ada di jurnal itu semua kita ungkapkan, ada lembaran, ada buku dan halaman tersendiri, dan itu punya cerita dan informasi yang menarik. Bahkan kegiatan-kegiatan yang saat ini Ibu Retno berikan kepada kita semua itu menjadi sebuah ilmu, ya, ilmu yang sangat bermanfaat, ya, yang Ibu berikan kepada kita semua, bahkan menjadikan sebuah nilai-nilai yang sangat positif. Bahkan moral pun yang banyak sering kita dapat adalah pada saat Ibu mendampingi anak-anak ke sekolah-sekolah, apalagi momen-momen pada saat PPDB Mbak ya, gue salah sebut jadi PPDB ya, dimana PPDB itu kita melihat dan mereview bahwa banyak sekali yang melihat. Dan ini saya sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh penonton dan pemirsanya Jurnal Retno yang masih setia saat ini, apalagi yang sudah subscriber, like, termasuk rekanan Ibu Retno maupun teman-teman atau Kik Andy mungkin Bu ya? Kita ini siapa? Kik Andy ya? Adi Novia yang support juga terhadap channelnya Ibu Retno. Itu bagi kami adalah menjadi apa ya, kita menjadi semangat dan termotivasi bahwa kita terus tetap berkarya dan jangan sampai nyerah, bahwa channel Retno ini channel Jurnal Retno ini adalah sebagai wadah informasi yang sangat bermanfaat untuk rakyat Indonesia, khususnya dunia pendidikan dan anak. Sama. Nah cuma Agung jadi udah ngomong semuanya, padahal seharusnya terbagi atas 3. Jadi Surya jadi ngomong semuanya juga akhirnya. Oke. Paling kalau saya mah singkat aja ya. Saya terima kasih juga kepada Pak Agung sebelumnya yang sudah mengajak saya nih ngonten bareng Ibu Retno. Saya sebelumnya nggak tahu siapa Ibu Retno, tapi setelah lama kenal, saya tahu orangnya bagaimana tulus, baik, belajar disiplin, saya tanggung jawab, komitmen, tepat waktu. Itu yang saya belajar dari Ibu. Terus secara proses ya, 10.000 ini nggak mudah bagi kita. Kita syuting setiap minggu ke sekolah-sekolah, ke SD, ke SMP, ke SMK. Banyak hal yang baru tahu ya Bu kita ya. Terus kita juga tayang dari awal, kita kan 3 kali ya, seminggu 3 kali, terus naik 4, sekarang 6 gitu. Ya itulah demi meningkatkan kualitas dan juga memperbaiki informasi ya Bu, intinya buat anak-anak, orang tua, hal-hal yang positif lah dalam pendidikan, dalam konten Ibu ini. Terus ya Bu, apa pesan ya? Apa menjadi catatan buat lo? Catatan sama. Oh iya, banyak ya catatan bagi saya tuh. Kemana-mana gitu, banyak kegiatan Ibu. Saya jadi tahu tempat. Ibu belum ke Sumatera saya baru sama Ibu baru naik pesiar, kapal pesiar tuh saya belum Pak. Saya ikut ke Lampung naik pesawat naik perahu, naik kapal. Bukan perahu, kapal. Iya, naik kapal gitu. Naik kapal gitu. Karena mobil kita masuk kapal. Iya, naik kapal. Terus ini nih saya batik Bu, ini kenang-kenangan Bu. Oh iya, waktu kita ke Pekalongan. Pekalongan kita Pak. Iya. Iya, kalau ini pas di Pekalongan kita beli ya Bu. Iya, buat Joshua, buat Billy juga. Dan Surya. Ya itulah kenang-kenangan kita lah Bu. Selama di YouTube ini saya belajar banyak tentang anak gitu. Ilmu lah banyak banget yang saya dapat tentang anak, tentang pendidikan. Jadi tentang udah tahu saya, iya itu jadi penting Mbak, nggak boleh kan dia ngedit Mbak, yang nonton aja 5 menit pertama udah paham.
Terus kalau syuting sama ibu tuh enak, jadi cuma satu take doang. tanpa skrip. Iya, paling gitu aja sih ya. Terima kasih, sukses terus buat Bu Retno, 10.000 subscriber, semoga meningkat lagi. Kan lu Semangat. dari tiga istilah orang yang bekerja nih. Oh iya. Sampai lu jadi sendirian gitu, itu gimana komentar lu? Komentarnya ya banyak lah. Sampai gue bisa ambil kamera. Iya, dari dulu tuh kita bertiga ya dulu tuh. Ada si Jihan, ya, ada Fikar juga. Ya, kita bertiga tuh Terus dulunya. iya, waktu ada inilah ya. Ada anak-anak magang itu dari Pak Agung juga. Tapi Seleksi alam membuat kita berpisah. berdua. Dan cuma berdua selama ini. Terus bulan ya? beberapa bulan, hampir setahun Bu. Hampir Setahun ya. kayaknya. Ternyata bisa ya. Ternyata bisa. Terus kegiatan juga ibu di luar, terpaksa ibu harus belajar kamera sendiri. Ya kalau keluar Kota. harus naik pesawat Iya, kan nggak mungkin membawa tim. Iya, jadi ibu terpaksa kadang harus belajar. So gue harus belajar kamera nih, ajarin dah. Gitu, ambil record begini, ngeformat, ngambil gambar gitu. Ya demi konten ya Bu intinya. Sampai Ya. mindahin tadi Sampai mindahin, iya. Dan Mindahin nggak bisa foto. nyalain, nggak bisa nyalain kamera. Kesan saya yang paling nggak saya lupain tuh adalah mengenderek ibu tuh sebenarnya tuh gampang banget. Tapi kalau udah bilang jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terus kalau belum subscribe, Iya. apalagi tuh kalimatnya waktu itu. Ya, Itu nggak pernah saya lupain itu. Sur, ini gimana Sur ya ibu ya? Padahal nih sebenarnya selalu one take oke. Selalu endingnya begini. Nih itu tuh yang selalu nggak bisa gue lupain tuh ya. Pokoknya jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya gitu. Pokoknya itu deh. Yaudah, Intinya itu. Terus lupa. Kan banyak revisi ya gitu. Revisi. Terus Dari apa nama aja gitu dari dari nama revisi kita berkali-kali. Ini yang saya tidak bisa lupa. Terus proses Jurnal Retno ini adalah saya terapkan yang nggak bisa saya lupakan, seperti stasiun TV, di mana prosesnya seperti stasiun TV, di mana ada produksi, ada meeting, konsep, kemudian eksekusi syuting, kemudian ada editing, ya, ada produksi sama pasca. Lalu saya mereview. Saya walaupun di luar kota, ini yang saya nggak bisa saya lupa. Jaringan saya pun ya sudah kita malam-malam jaringan saya susah nih. Dia harus preview besok tuh on air. Iya, di gunung apa ya? Saya lupa tuh, di Ende tuh kalau itu Mbak. Di Ende terus di gunung, di Warebo. Saya harus besok itu preview. Padahal saya udah preview tapi saya masih kurang puas. Sur, ini harus ada note nih, harus direvisi ini gitu. Akhirnya saya harus turun, yang masih kan saya harus turun, saya didampingi oleh waktu itu kan dampingi Pak Sandiaga Uno ya. Saya harus dibantu ajudannya untuk nemenin saya ke bawah untuk nyari sinyal. Untuk apa? Untuk mempreview buat besok tayang videonya Jurnal Retno. Itu nggak bakal saya lupain itu. Nah akhirnya sudah saya lihat, oke Sur, on air. Dan itu harus nungguin, dan yang paling kesannya adalah ajudannya pun mau nemenin saya gitu loh. Maksudnya demi apa? Ya demi besok tuh on air gitu. Karena materinya tuh bagus. Jadi besok harus on air, nggak boleh ada yang salah, dan revisinya tuh secepat mungkin harus diselesaikan. Itu yang paling saya sangat berkesan. Mengenang yang di pulau ya Bu. Pulau Seribu, ya, mengenang Pulau Seribu ya. Kita naik masa pandemi. Mana pandemi ya Bu itu Kita ya. naik kapal sih mas 10 orang ya. Iya 10 orang. Ada anak magang, terus itu Ibu totalitas banget itu. Ya, sampai naik apa Bu? Ke atas apa ya? Kayak tempat ikan, jadi di laut. Iya, kayak tempat ikan. Terus harus di atas bambu. Iya. Dalam kondisi sebenarnya takut. Iya itu. Tapi ya dilawan. Harus Terus yang dilawan. kedua panas. Panas Tapi tuh. pura-pura nggak panas. Itu totalitas banget. Itu gue gosong. Gosong Karena banget. Itu siang bolong. Siang bolong jam 2 di pulau itu. Tapi itu memang ya namanya film. Akhirnya aku mengerti bahwa jadi artis tuh ya begitu. Harus total gitu, dan nggak mudah gitu. Melawan rasa takut di kapal, di perahu kecil ya. Perahu kecil benar. Melawan rasa takut di atas bambu-bambu. Itulah Sur jawaban yang sekarang Ibu Retno tadi katakan. Gue bingung ngejelasinnya gimana, Mbak. Lo kalau jadi artis gimana? Ini udah dijawab nih. Dijawab ya. Begitu. Totalitas banget. Dan bagaimana make up itu luntur Ya, di benar, panas matahari. Continuity, Mbak. Ya udah nyesuaiin aja, akhirnya kita udah nggak usah pusing sama yang begituan.
Dan yang pasti ya berkarya Berkarya terus terus lah lah, gitu. pasti. Itu mungkin paling berat ya waktu di atas laut. Ya, Karena kita semua takut sebenarnya. ya, saya juga nggak terlalu berani karena Tapi langsung laut. karena aku berani, kayaknya Iya. semua jadi ikut berani Iya. gitu. Karena Benar-benar. sebenarnya aku sendiri gemetar sebenarnya ketika pengambilan gambar, tapi aku coba lawan dengan positive thinking aja. Karena Jalan. jalannya emang setapak gitu ya, Bu. Ya goyang. Goyang. Itu Di Udah, laut. itu kayak bambu disusun-susun. Iya. Terus kita jalan di kayak atasnya. jembatan kanopi gitu. Ya, jadi Iya. kalau kita miring ke kiri atau ke kanan kita jatuh. Iya. Jadi kita Itu harus laut. tahu Itu keseimbang Laut. bukan di pinggir, di tengah. Maksudnya jauh dari pinggiran laut. Yang kedalamannya mungkin lebih dari 10 meter. Dalam banget. Dan nggak pakai pelampung atau apapun akunya. Alhamdulillah ya, Mak. Oh iya. Itu Nah, tapi Iya. proses ya, proses berkarya yang itu yang nggak Yang mungkin kalau aku dilupain. pikirin bukannya nasib aku sudah Iya. dan nasib Kamera. Kamera selalu bilang gitu. Jadi aku bilang sama Pikir. Fikar, itu harus kamu jaga melampaui nyawa kita. Pikir kamera jangan sampai jatuh. Pokoknya orangnya masalahnya Iya. kamera, sur. Kalau Nyawa. Jadi kita fokusnya kamera. ya kalau nyemplung kamera gini. Kalau lu jatuh. Kamera harus gini makanya. Jadi sampai sebegitunya gitu ya. Iya. Itu sih yang paling itu ya. Paling terus apa lagi, Kalau Bu? gue sih Lebih sebenarnya kalau- yang paling sedih tuh ketika di Lampung hari pertama. Pokok kondisi kita ceritakan lah waktu itu pengumuman KPAI ya udah. Tapi kita nggak usah bahas ya karena itu sudah yang lalu. Tapi adikku meninggal dunia. Jadi aku menerima telepon. Adikku meninggal tuh kita baru menginjakan di mungkin setelah makan siang ya di Lampung. Dan bagaimana caranya kita tegar, maksudnya aku itu ketegarannya tidak hanya kehilangan adik ya, tapi kondisi pengumuman. Jadi pengumuman, jadi bagaimana kita semua menganggap udah kita semua kuat. Itu mungkin pengalaman paling berat ya. Artinya kondisinya aduh benar-benar penuh duka. Tapi bagaimana kita bisa melalui dan kita sempat kesasar ke jalanan yang nggak bisa pakai mobil. Kiri kanan monyet. Jadi ketika mobil harus putar balik, itu monyet dalam ancaman. Udah mau nyerang kita. Jadi itu benar-benar ya itu pengalaman luar biasa sih, jalan buruknya. Jadi sebelum Lampung viral dengan si TikTok ya, Iya, belum. itu kita udah melalui jalan yang buruk itu. Oh, berarti akses yang waktu dulu yang Iya, lewat kan itu Lampung Utara. Kita Lampung Utara, Lampung Tengah dan Lampung Utara, Tengah dan Selatan kita ya. Dan pada saat itu situasinya sama buruknya jalan tuh sudah kita lalui sebelum viral. Ya yang harusnya misalnya ditempuh 2 jam jadi 4, 2 kali lipat ya. Karena pilih tuh harus cari jalan dan miring-miring gitu. Setelah itu memang pas sampai Jakarta ban kita mesti diperbaiki waktu itu. Tapi ya itu pengalaman sih ya Surya yang enggak. Bagi kita sih kalau sekarang ngenang indah-indah aja. itu buat cerita Gitu. proses eksekusi syuting. Ya dan bagaimana kita itu harus syuting dan profesional sementara kita berempat menangis. Ya waktu pagi-pagi ya. Iya. Kita tuh berempat nangis. Salah satu Karena banyak berita duka. Tapi kita kuat ya. salah satu belajar saya sama ibu tuh ya itu kuat, konsisten. Padahal saya Dan tahu. tersenyum di hadapan. Oh ya. Ya sebenarnya kita waktu itu berempat dalam kondisi berduka. Ya gue kehilangan adik gue dan gue nggak bisa hadir di pemakaman dia di Salatiga gitu. Kemudian ada berita gitu ya duka juga gitu ya yang bagi kita berempat ini terdampak, tapi kita mencoba untuk nerima karena sudah diperkirakan sebenarnya agak jauh hari ya tanpa kita mau menyebut nih ya apa gitu karena kayaknya nggak etis juga kalau saya menyebutkan, tapi yang setidaknya itu akan ada upaya-upaya lah menyingkirkan yang bagi aku yaitu duka kita bersama. Tapi kita pagi-pagi itu mau makan kondisinya lesu ya, kita menitikan air mata bersama, tapi terus kita bilang tarik nafas, kita ini mau kerja. Dan sudah ditunggu di sekolahan, orang sudah mau menyambut kita. Ingat gak di kebun jagung itu ya, di antara kebun jagung. Jadi kalau kita mau nangis habisin dulu, tarik napas, terus kita mulai jalan ya, mobilnya jalan lagi menuju ke sekolah. Sampai di sekolah tuh kita udah kayak orang gak punya masalah. Senyum, ketawa, udah nggak itu. Di mobil ya udah habis pas di rumah makan aja ya.
kita mulai agak cerita lagi beban yang sedang kita rasakan bersama, tapi habis itu hilang ya. Jadi kayaknya selama, ingat nggak ke kafe malam-malam di itu, ke kafe terus kita ngelihat Lampung dari atas gitu, itu membuat kita sih sebenarnya ngelupain gitu. Artinya di kapal kita juga foto-foto ya, yang kita tidak pernah ini. Jadi kita akhirnya gini lagu, semua sudah diatur Tuhan. Nah lalu di atas kapal itu aku merencanakan kita berempat mau healing, sekaligus nunggu nengok kuburan atau ziarah kuburan adekku. Jadi kita akan perjalanan dengan biaya aku ya Surya pribadi, mulai dari hotel, tol, bensin dan lain-lain. Kita bikin konten lagi dan aku sempat datang ke SMK ya. SMK negeri di Semarang, terus sempat datang ke Dinas Pendidikan di Salatiga. Dan ya alhamdulillah ya Surya CS ini juga kebagian oleh-oleh. Padahal kita tuh nggak pernah mengharap-harap yang kayak gitu ya Sur. Tapi dianterin bahkan ya ke makam. Jadi dianterin karena kayaknya kalau nggak gitu mungkin dia tahu aku akan nolak gitu. Sudah juga tahu setiap ke daerah dan mau dikasih amplop, aku nolak kan Sur. Di depan kalian ya. Mau tidak di depan anak-anak ini maupun enggak, aku nggak pernah nerima. Jadi aku murni kerja sebagai pengawas, Gung. Jadi itu anak-anak kayaknya belajar juga tentang integritas aku di lapangan seperti apa. Tapi akhirnya mereka tuh berempat ini belajar ya, Surya, Pilih dan Joshua ini jadi belajar tegar, kuat, ngatasin problem, kita berpikiran positif, berbagi. Dan itu saat yang paling menusuk banget karena kita semua sedih sebenarnya bahwa kita akan berakhir waktu itu gitu, maksudnya kerjasamanya. Tapi ternyata kita masih dikasih waktu Tuhan 6 bulan lebih ya, bahkan itu kalau nggak salah Maret Gung peristiwanya, Maret, sementara Desember kita baru berpisah ya. Tapi alhamdulillah sampai hari ini kita masih berhubungan baik semuanya, saling support dan banyak belajar dari betapa bahwa kesulitan itu nanti akan berlalu dengan sendirinya kok. Dan Tuhan ngasih kita cobaan, waktu itu aku ngomong gitu sama mereka. Sebenarnya semampu kita. Dan aku baru lihat ya Joshua di situ sebenarnya punya kemarahan yang terluap tuh. Aku juga baru lihat di situ. Tapi akhirnya kita semua belajar ya mengelola emosi gitu. Itulah proses hidup inilah, Gong. Betul. Tapi itu kayaknya syuting terberat kita ya. Lampung itu ya. Pertama kali nginjek Sumatera nih dia. Tiba-tiba dan pilih baru pertama. Berarti keluar kota syuting Julnaretno baru pertama kali langsung kematian, dapat kabar kematian, pengumuman juga tuh ya. Itu jadi berturut-turut. Pokoknya kita kuat banget deh di hari itu. Ya. Dengan kejadian itu, dia harus bisa kuat menghadapi apapun juga. Dan ini secara psikologi artinya banyak manfaat buat diri kita bahwa secara nggak langsung Surya sama Bu Retno, kalau Bu Retno udah profesional ya. Tapi kalau Surya terhitung bagi saya udah profesional, termasuk Pilih dan Joshua ya Mbak. Karena menghadapi yang ujian yang terbesar seperti itu, yang berat sumur dia ya. Berat seperti itu harus berprofesional supaya kita tetap senyum walaupun kita padahal di balik kita adalah ada duka yang sedang sakit dan segala macam. Jiwa kita tapi tetap berusaha tampil profesional. Makanya dan sudah kayaknya gitu ya banyak belajar. Sudah nih sebenarnya kalau secara bayaran juga mungkin tidak sampai UMR ya, tapi kenapa lu bertahan Sur? Ya itu karena ilmu ya. Saya udah klop banget ya sama ibu. Enggak, udah. Dan dia sempat dikira anak gue. Udah klop banget sama ibu. Udah formatnya keluarga selesai. Katanya gue mirip iya, udah banyak banget Bu. Iya. Bukan 1-2 orang. Dia tuh anak gue Pak. Iya, jadi itu Bu Retno bawa anak ini kerjanya gitu. Dari Ulfi mana dari mananya. Tapi Ulfi mirip gue. Iya. Itu artinya berhasil membuktikan bahwa ucapan gue di kelas itu terbukti di pengalaman pada saat di Lampung, bahwa profesional yang dilakukan secara nggak langsung dia udah profesional. Mungkin Surya ini Agung dosen lu di kampus, tapi sebenarnya gua dosen lu dalam kehidupan. Jadi ada dua guru. Iya makanya nih saya ilmunya bener-bener. Kalau saya emang gurunya Bu Retno. Iya. Dia dulu belajar sama gue.
seperti Aku mau ngomong gini sih ya, bahwa jadi konten kreator atau YouTuber itu nggak mudah. Banyak orang tuh memulai konten kreator karena pengen dapat duit. Sebenarnya kita nggak akan, kalau tujuan kita itu kita nggak dapat apa-apa loh. Tapi ketika kita berkarya, kita akan dapat semuanya gitu. Duit itu bisa urusan nanti, tapi untuk dikenal, untuk dapat penonton, untuk itu aja nggak sesuatu yang sangat sulit ya. Tidaklah mudah, tapi bisa dilakukan. Dan kami tuh kerja keras banget untuk dapetin kita nggak mungkin dapat subscriber tambahan kalau kita tuh nggak datengin sekolah-sekolah. Jadi kita keliling dari satu tempat ke tempat tuh karena akan ada penonton baru dan akan ada subscriber baru. Jadi itu nggak mudah. Jadi kami tuh berdarah-darah juga untuk mencapai 10K. Bukan hal yang mudah. Tak ada satupun kami beli. Jadi benar-benar murni. Nah, yang kedua adalah bagaimana kita punya penonton setia. Yang selalu komen. Jadi kalau di YouTubeku itu selalu ada penonton-penonton setia yang komennya nggak pernah berhenti. Jadi dia selalu ada kok baru dia lakukan. Dan itu nggak mudah loh. Jadi bisa ya dari 10.000 kita cuma punya 5 yang setia. Maksudnya setia benar-benar komen. Kalau like iyalah, kalau nonton iyalah, tapi belum tentu setiap orang mau komen. Itu nggak mudah, makanya syukur banget nih YouTube tuh tiap minggu ngasih laporan analisis gitu analisis ya, yang like berapa, yang komen berapa, yang bagiin video kita berapa, dan itu memberi semangat loh pada kita. Kita jadi dan pingin ningkatin. Kalau bisa besok yang komen lebih banyak, yang subscribe lebih banyak, yang itu tadi nge-share. Nah itu yang kita senang banget. Ternyata video kita di-share setiap minggu tuh puluhan orang ya. Di dalam laporan. Nah ini yang menurutku juga mendukung terjadinya subscriber dan penonton ya, view-nya nambah. Itu ya, jadi bagi para YouTuber baru nih atau konten kreator baru, Anda tuh kalau mikirnya akan dapat duit nggak mudah mendapatkan. Jadi berpikirlah berkarya dulu, banyakin dulu karyanya, nanti uang akan datang. Karena kita ya udah beberapa kali lah dapat gaji dari YouTube walaupun itu bukan tujuan kita dan jumlahnya juga nggak banyak gitu ya. Saya dengan Agung ya mencoba berbagi. Kalau dihitung biaya dari memproduksi dengan artinya bayar Surya tiap bulan, bayar yang lain-lain, pengeluaran lain nggak cuma Surya ya, itu tidak seimbang dengan penghasilan kita setiap bulan di YouTube. Tapi karena kita nggak pernah berhenti, ya meningkat. Saya percaya kok. Kalau udah 10.000, terus 20.000, 100 penonton, pasti uang kita pun akan nambah. Nah yang penting kita kerja dulu. Ya, jadi tetap semangat untuk para YouTuber baru. Oke ya, ini terakhir ya di sesi terakhir. Karena pertama kita udah sesi bersyukur, yang kedua sesi curhat. Mungkin sekarang sesi harapan ya. Kalau harapan aku sih jurnal ini akan terus ada. Aku tuh nggak akan pernah berhenti. Mudah-mudahan sih Surya, Agung akan terus bersama sehingga kan ini ada hal, mungkin gue bisa ngelakuin semuanya nih. Mulai dari bikin skrip, merencanakan programnya apa, kenalannya jaringan gue banyak, dan gue bisa pakai kamera. Tapi gue belum bisa ngedit kan gitu. Jadi kalaupun gue bisa ngelakukan semua tetap nggak akan tayang gitu, kecuali ada yang membantu mengedit, mempreview yang kemudian ini yang menurut gue sih gue pingin terus ada gitu ya seiring dengan waktu gitu. Dan kita berharap ketika besar jadi studio yang besar kita bisa punya tenaga kerja yang banyak dan bisnisnya bisa berkembang gitu ya kelak. Karena gue yakin sih di era digital ini YouTube itu memberikan harapan untuk era digital tuh kelak sampai ke depan gitu. Jadi ini yang menurut gue kemudian penting banget YouTube ini bertahan karena kita mulainya dengan susah payah berdarah-darah dan bisa bertahan hingga hari ini dengan 10K gitu. Tentu kita punya target pasti masanya nggak bisa dapat 1 juta gitu ya. Tapi kan ini udah jebol 10.000 ini adalah prestasi yang bagi kita nggak mudah. Berharap bahwa tahun depan tidak hanya 20.000 sih, kita berharap bisa lebih dari 20.000 subscriber agar penonton kita jauh lebih banyak dan lebih berkembang dan lebih bermanfaat kata Agung tadi. Jadi ini memang YouTube kita adalah YouTube serius, YouTube yang mengajarkan kebaikan, menginfokan kebaikan. Jadi hal-hal positif. Kita tahu mungkin tidak terlalu banyak orang mau mengikuti, tapi kita kelak satu saat kita yakin ini akan banyak. Apalagi ketika orang butuh info-info anak, pendidikan, pasti akan buka YouTube kita gitu ya. Oke, seperti itu kira-kira harapan aku. Kalau Surya gimana harapannya? Ya kalau harapan saya ya benar sama kayak Ibu juga, semoga cepat maju channel YouTube ini terus
memberikan yang manfaat yang baik buat anak-anak. Terus ya saya masih terus sama ibu biar dapat ilmu, sama Pak Agung biar dapat ilmu. Dan Ya. kita bisa memvideokan anaknya Surya kalau udah mulai Itu Mbak. Kenalan ya. Kan sekarang udah magazine jurnal Retno, apa aja ada kuliner. Anaknya loh. Iya, anak. Iya, belum. Dan di videoin, jadi video pendek. Iya, Boleh nanti buat konten sini. Boleh, Ya boleh. paling itu aja. Sukses terus ya Bu Retno. Oke, Amin ya Allah. makasih, Sur. Ya Atas amin. Semua kerjasamanya ya, Sur. Ya Bu, saya makasih juga. Amin Bu. Makasih. Gong, Baik, Mbak. aja Gong. Tadi buru waktu. Singkat. Satu sih yang belum terrealisasi konsep saya itu Ibu Retno di atas kapal laut, satu narasi tapi dengan menggunakan drone. Dia mimpi yang gede. Terus Itu visualnya kenapa? Bumpernya sudah oke. Udah sekelas TV, menteri-menteri pun kalah nih menurut gue. Ya. Terus pejabat pun nggak ada bumper yang sebagus Jurnal Retno, sinematik ya kan? Komposisinya bagus, size-nya bagus, colornya bagus, musiknya pas ya kan? Kemudian variasi, segmentasinya oke gitu kan. Cuman satu nanti konsep saya untuk satu narasi one take untuk Ibu Retno pakai drone. Mudah-mudahan sih terrealisasi Mbak ya. kapal ya. Di atas kapal. Berarti kalau tidak di Pulau Seribu ke Lampung. Ke Lampung. Bismillah. Terus kemudian saya sepakat Jurnal Retno terus menjadikan sebuah ladang yang bermanfaat buat pemirsanya karena saat ini Bu Retno udah ada pemirsanya loh. Sudah banyak dan bisa sampai 1 juta. Bahkan lebih sampai 2 juta. Amin. Dan terus berkarya, jangan cepat puas sih ya Mbak ya. Karena apa yang Mbak lakukan selama masih diberikan kesehatan sama Allah, terus berkarya jangan henti sampai titik penghabisan bahwa apa yang Mbak lakukan itu sangat bermanfaat untuk orang banyak. Oke. Selamat ya buat Jurnal Retno, sukses juga buat Mbak Retno. Oke, thank you ya. Demikian ya video ini, semoga bermanfaat ya, terutama bagi adik-adik yang sedang berjuang ya dalam hidup ini dan bagi para konten kreator atau YouTuber baru ya, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kalian bahwa kisah kita, testimoni kita ini adalah satu perjuangan juga sebagai konten kreator. Enggak mudah, tapi bukan berarti mustahil kita capai cita-cita kita, impian kita ya. Termasuk impian Agung yang terakhir mungkin bisa kita wujudkan suatu saat Amin, nanti. amin, Bukan amin. hal yang mustahil ya. Amin, amin, Oke, amin. demikian. Terima kasih ya atas perhatiannya. Jangan lupa untuk di like, share, komen, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.